Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Haleluya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita mempersiapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai, kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashe. Shikila barata kala bashakala. Shikila barata kala bashe. Shakala la 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 barata kala bashe. Shikila la 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 barata kala barata kala bashe kala bo. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini Tuhan Kau memberikan kesehatan, kesempatan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk berkumpul bersama memuji muliakan Engkau di tempat ini ya Bapa, sebelum kami Tuhan menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa, terlebih dahulu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan kami setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang layak, yang kudus, bahkan yang berkenan menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami berdoa Bapa secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Engkau berikan Tuhan hikmat marifat kepada setiap para pemimpin kami ya Bapa, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan Yesus adalah kebijakan yang memberikan damai sejahtera kepada seluruh masyarakat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan masih new normal ya Bapa, kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus ya Bapa. Berkati juga Tuhan gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta 4 wakilnya ya Bapa. Bawa terus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, untuk melayani banyak bangsa-bangsa Tuhan, bahkan bagi dunia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawa api Pentakosta Tuhan dari Indonesia Tuhan, menuju bangsa-bangsa ya Bapa. Bapa, berkati juga Tuhan Pak Heron dan Pak David, pemimpin kami di Rayon 1 ini. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, penuaian jiwa yang terakhir dan terbesar akan terjadi di Rayon 1 ini di dalam nama Yesus ya Bapa. Berkati juga Tuhan pemimpin kami di tempat ini Pak Edwin beserta keluarga Bapa. Biarlah Tuhan Kau bukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai semuanya Tuhan Bu. Setiap kami pengerja-pengerja-Mu Tuhan, seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, semua berkarya Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika puji-pujian dinaikkan Tuhan, ada kuasa pemulihan terjadi di tempat ini Bapa. Ada sorak-sorai terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa Tuhan akan kami rasakan juga di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, inilah hati kami Bapa, ini hati kami Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorak memuji memulakan Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shikila barata kala barata kala bashe. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. Kasih-Mu
pesona diriku. Kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sama-sama menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Siapa yang bisa bahas haruan? Ayo bangun roh kita. Memeluklah setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami memberi hidup kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala barata. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala. Shikila barata kala barata kala basyakala barata kala basyikila barata kala. Shakala barata kala barata kala basyikila barata kala basyakala barata kala basya. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala. Shakala barata kala barata kala basyikila barata kala basya. Terima kasih Yesus. Yes Lord Jesus. Engkau ajaib. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup.
kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan akan Engkau lawat Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa. Dan kami mau lebih semangat lagi Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Jadikan Tuhan tempat ini Tuhan seperti di surga Tuhan sebelum kami ke surga ya Tuhan. Bila tempat ini Tuhan Engkau kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan mau mendengarkan suara kita untuk menyembah Dia. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya, ya. Oh gimana? Ayo. Oh gimana? Oh gimana? Yesus amat cinta pada saya. Oh gimana? Ayo ekspresikan sukacita kita. Oh gimana? Oh gimana? Yesus amat cinta pada saya. Oh gimana? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya, ya. Oh gimana? Oh gimana? Oh gimana? Yesus amat cinta pada saya. Oh gimana? Oh gimana? Oh gimana? Yesus amat cinta pada saya. Oh gimana? Yesus amat cinta pada saya. Oh gimana? Yesus amat cinta pada saya. Oh gimana? Haleluya. Ayo kita sama-sama loncat 3 kali, kita katakan haleluya, amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan ini waktunya kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan yang memberi ya Abah, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bila penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan, setiap anak-anak-Mu mengalami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dan kami siap memberi. Terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Betapa mulia, betapa mulia namamu, betapa mulia. betapa mulia namamu. Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Hiradabas syakarabas yaralabas sikirabas. Yaralabas sikirabas syakri. Hina yaralabas sikirabas syema. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Dimuliakanlah namamu Yesus. Kami mengasihimu. Kami mencintaimu Yesus. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu, buat kemurahanmu, buat pengorbananmu. Yaralabas yakarabas yaralabas yaklen. Haleluya. Yaralabas dikirabas yaralabosa. Yaralabas dikirabas yaralabos. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aba Bapa, saya mengucap syukur bahwa kami masih boleh diberikan kesempatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk berunity bersama dengan Engkau. Bapa dalam surga, urapi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mengerti, memahami, bahkan diperbaharui secara total melalui firman kebenaran. Aba Bapa, kami percaya ketika mereka melakukan firman kebenaran-Mu, mereka akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada mereka. Biarkan mereka boleh mendengar isi hati Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga kami semua akan menjadi 5 gadis bijak yang terpilih untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di awan-awan yang permai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Bicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun jumlah kita tidak banyak, tetapi saya percaya bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Ya, memang beberapa orang gitu ya, karena masa pandemi ini sudah mulai kendor imannya. Dan kita akan membahas sesuatu tuntunan dari Roh Kudus, dan yang pasti ini adalah tuntunan yang hidup. Kenapa begitu? Karena dari minggu kemarin, setelah khotbah terakhir di minggu ini, saya pulang dan saya dapat tuntunan untuk membawakan firman ini. Dan saya sudah sampaikan juga waktu itu kepada Samuel, bahwa Tuhan berbicara dan sepertinya akan menyampaikan ini, tapi saya bilang saya akan uji lagi. Beberapa hari kemudian saya uji terus, dan memang saya percaya bahwa itu adalah suara Tuhan buat kita semua. Jadi yang datang di sini dan yang mendengarkan nanti ibadah online, saya percaya mereka semua akan diperbaharui dan menerima berkat Tuhan. Amin. Oke. Saya tidak mengerti kenapa karena pandemi
karena satu kondisi, tiba-tiba zona satu wilayah itu tiba-tiba berubah dengan cepat. Contohnya Batam kemarin sempat terdengar zona merah, terjadi karena gubernur ke Jakarta dilantik dan pulang positif. Lalu dinyatakan zona merah. Saya tidak mengerti tolak ukur zona merah itu berdasarkan prosentase terhadap jumlah penduduk di wilayah itu, atau berdasarkan kejadian yang begitu heboh dan tiba-tiba lampunya berubah jadi merah. Tapi yang jelas, saya jarang sekali mencari tahu dan ingin mencari tahu sesuatu yang menyebabkan hal-hal yang negatif. Saya akan lebih mencari informasi yang baik untuk kehidupan yang bersifat positif dibandingkan yang negatif. Kenapa? Karena saya pernah ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di tempat ini, bahwa ketika kita menggemakan sesuatu yang baik, kita akan makan buahnya. Jadi itu yang saya lakukan, saya hidupi, saya imani, sehingga sampai sekarang kehidupan saya selalu baik, berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa Pak Gembalanya kok berhasil, beruntung, berkemenangan, karena selalu berpikiran hal-hal yang positif, selalu mencari tahu informasi yang positif. Dibandingkan saya membaca berita-berita yang tidak menggembirakan atau menonton TV yang menakutkan, saya lebih baik baca firman. Ya, karena tadi kita juga sudah lihat dari Voice of Pentecost bahwa ada iman dan resiko. Lebih baik kita menginvestasikan iman kita kepada yang pasti daripada yang tidak pasti. Karena saya sudah mengalami banyak hal-hal yang saya prediksi ternyata salah. Dan bahkan kebalikannya. Oleh sebab itu selalu saya memprediksi yang baik, dan kalau itu saya lihat kurang baik, saya akan selalu perkatakan yang baik. Sehingga ketika pada waktunya nanti, yang tidak baik dari si jahat akan diubahkan oleh Tuhan menjadi yang baik. Yang mengerti katakan yes. Sekarang saya akan mulai masuk tentang iman yang mulai tergoncang saat ini. Jadi Tuhan sudah bicara sama saya, nak, ada beberapa jemaat, baik di sini ataupun di luar sana, yang imannya mulai tergoncang. Dan hari ini, persis dengan yang dari Voice of Pentecost katakan tentang iman dan risiko, ternyata khotbah saya sejalan. Kenapa saya tidak selalu sejalan? Karena khotbah yang saya bawakan adalah suara hati Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Saya tidak akan membawakan khotbah secara umum, tapi saya akan membawakan khotbah secara khusus, di mana Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin. Oleh sebab itu, makanya beberapa khotbah itu pasti adalah khotbah yang hidup. Pastikan kalian mendengar, bawa pulang, dan melakukan. Karena itu akan mengubahkan hidup kalian secara total. Oke, kita buka dulu 1 Petrus 5 ayat 8. Saya akan coba jelaskan. Di sini dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau singa mengaum itu rasanya kita jadi takut ya, kalau dengar auman singa ya. Nggak usah ngelihat singanya ngaum di depan kita. Kita dengar suara auman singa aja kalau kita lagi camping, itu udah ada rasa ketakutan. Wih, ada singa di mana tuh? Padahal belum lihat singanya di mana. Baru dengar auman singa aja, saya percaya kita sudah takut. Ya. Kalau nggak ada yang takut, ya saya juga bingung. Takutnya sama kucing, singa nggak takut, saya juga bingung itu. Tapi yang jelas kalau singa mengaum itu sudah, suaranya saja sudah menakutkan. Ini baru suara loh, belum kelihatan fisiknya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata gitu ya, ketika singa itu mengaum, kita mulai dirusak pikirannya. Jangan-jangan singa ini lagi lapar. Ya mau cari nih. Ya kan? Orang yang bisa ditelan. Tambah lagi, sudah bukan takut tapi khawatir. Ada perbedaan antara takut dan khawatir. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita masuk. Tema khotbah kita adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa beda takut dan khawatir? Dulu saya pernah khotbahkan di sini, tapi saya akan pakai ilustrasi yang lain.
Kalau di luar hujan, seumpama kata di luar hujan, lalu kita pakai payung, ya, saya mau tanya, gunanya payung pada saat hujan itu, ketika kita pakai payung pada saat hujan itu, kita takut kena hujan atau khawatir kena hujan? Di depan hujan, ya depan hujan nih, kita bawa payung nih, kita buka dong payungnya, kita jalan di luar. Itu kita pakai payung itu takut kena air hujan atau khawatir kena air hujan? Takut, ya. Berarti sudah mulai ngerti ya. Nah, sekarang saya coba lagi tanya. Sedia payung sebelum hujan. Oke, sedia payung sebelum hujan. Kalau sedia payung sebelum hujan, kita lihat di arah sana awan sudah mulai gelap, di sini masih terang, tapi di sana masih gelap. Boleh nggak kita bawa payung? Boleh. Tujuan kita bawa payung walaupun belum hujan, itu takut atau khawatir? Khawatir. Itu lebih kalau sedia payung sebelum hujan, itu takut, khawatir, atau berjaga-jaga? Sudah mulai ngerti ya? Sudah mulai ngerti. Sekarang saya bawa dulu. Sekarang saya tanya lagi, contoh lain, ilustrasi lain. Ini cerdas-cerdas jemaat di sini, puji Tuhan. Saya bawa contoh lain lagi. Mobil itu ada ban serepnya. Ada ban cadangannya, benar ya? Sekarang saya mau tanya, gunanya ban cadangan itu untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Tapi kalau misalnya sudah ada ban serep, ya, terus kita tidak mau pergi, padahal kita harus ke kantor pakai mobil, karena jauh, ya. Kita harus ke kantor pakai mobil, kita nggak punya kendaraan lain. Misalkan seperti itu. Gojek dipesan nggak ada yang respon, Gokar dipesan nggak ada yang respon. Kita harus pakai mobil pribadi kita, ada ban serepnya. Tapi kita tidak ke kantor dengan alasan takut bannya pecah. Atau khawatir bannya pecah. Padahal ada ban serepnya. Kalau mental seperti itu sebenarnya mentalnya takut, khawatir, atau dia jawab, saya cuma berjaga-jaga Pak. Ada mobil, ada ban serep, ya, ada mobil, ada ban serep, tapi tidak mau pakai mobil itu untuk aktivitas. Itu takut, khawatir, atau dia punya alasan, saya berjaga-jaga Pak, saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya hanya berjaga-jaga. Mana yang benar menurut kalian? Khawatir. Kenapa khawatir? Karena belum tentu terjadi, tapi sudah diasumsikan akan terjadi. Kalau tadi takut sudah terjadi, makanya kita pakai payung, itu takut. Kalau khawatir belum terjadi, kita sudah mulai pikirannya diracuni dengan hal-hal yang seakan-akan terjadi. Satu hal yang belum terjadi, tapi dinyatakan pasti terjadi, kebohongan bukan? Belum terjadi, tapi kita pastikan itu pasti terjadi. Kebohongan bukan? Kita bilang, si Mr. A kemarin jalan sama cewek loh. Bahkan besok katanya janjian loh. Padahal itu tidak terjadi. Cuma kita pastikan itu terjadi, malah kita nyatakan yang akan datang itu pasti terjadi. Besok dia ada janjian loh. Itu kebohongan atau kebenaran? Bapak segala dusta siapa? Iblis hari-hari ini mulai meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang belum pasti terjadi, tapi kita asumsikan pasti terjadi. Ketika singa mengaum, mungkin saja dia mengaum cari anaknya. Tapi ketika kita mendengar singa mengaum, kita mulai berpikir lebih jauh lagi bahwa seakan-akan lapar singa itu mencari mangsa. Makanya Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau kita sadar, kita berjaga-jaga, maka tidak akan yang namanya takut dan khawatir. Kamu jangan pergi, nanti kena hujan. Kan saya bawa payung. Kamu jangan ke kantor loh, nanti bannya pecah gimana? Kan di mobil ada ban serep. Itu namanya sadar dan berjaga-jaga. Artinya ada satu backup plan, ada satu cadangan, ada satu yang baik. Ketika terjadi sesuatu, sebenarnya kita sudah punya senjata untuk melawan itu. Tetapi karena terlalu terfokus dengan si iblis, terlalu terfokus dengan auman singa, terlalu terfokus dengan ketakutan seakan-akan iblis lagi mencari mangsa, lalu kita meresponi iblis, bukan meresponi Tuhan. Katanya punya iman sama Tuhan, tapi nggak meresponi iman itu. Tapi lebih meresponi dusta daripada si iblis.
Sehingga ketika Tuhan izinkan kejadian ini, lalu banyak anak-anak Tuhan yang mulai dengan berbagai macam alasan sudah mulai tidak mau lagi berunity dalam Tuhan. Pak, tapi kan sekarang pandemi, Pak. Kan saya sudah bilang, tempat yang paling aman waktu di khotbah pertama dulu online adalah Bahtera Nuh. Tidak ada tempat lain. Itu satu. Kedua, khotbah saya berikutnya saya bilang tentang iman dan hikmat. Ya, iman, tindakan, dan hikmat kalau nggak salah. Ini cara Tuhan berbicara, makanya ada tali benang merahnya. Artinya gereja ini sudah diperlengkapi dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Dan ini penting, Bapak Ibu. Kita sudah jaga social distance, kita sudah punya humidifier dengan disinfektan khusus. Kita sudah punya hand sanitizer di depan, kita pakai masker, pengerja pakai face shield, gitu ya. AC ada ionizer. Jadi semua sudah begitu baik. Seharusnya sudah ada ban serepnya, seharusnya sudah bawa payungnya. Tapi kenapa ketika kita bawa payung kita bilang kita takut hujan? Kenapa kita punya ban serep kita bilang kita takut bawa mobil, takut bannya pecah? Ini sudah mulai dikotori oleh iblis. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah dalam musim sekarang ini, yang terpenting adalah imun. Kalau menurut saya. Kenapa begitu? Dokter aja lewat. Kita nggak bisa bilang, oh ini protokol kesehatan bagus. Dokter aja lewat. Hamba Tuhan juga banyak yang pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi pertanyaannya, bukan, wah Pak, dokter aja lewat, hamba Tuhan aja lewat. Nah ini iblis mulai mendustai pikiran kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang akan memiliki hikmat, hikmat tinggal dengan kecerdasan. Pertanyaannya bukan hamba Tuhan meninggal atau dokter meninggal. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa meninggal? Cari akar masalahnya, bukan hasil solusinya dulu. Karena solusi itu terjadi daripada apa yang dilakukan yang mungkin tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Satu. Kedua, mungkin imunitas tubuhnya lemah. Contohnya dokter. Dokter dia kerja tuh kan betul-betul nggak ingat waktu. Istirahatnya kurang. Apa akibatnya? Imunitasnya turun. Karena dalam aktivitas yang begitu padat, dia melayani pasien. Kalau dokter aja punya hati pelayanan dengan tulus tanpa memikirkan dirinya sendiri, masa hamba-hamba Tuhan pada kabur? Ketawa saya. Kalah sama orang dunia. Gitu. Makanya di sini saya mau tekankan, waktu saya tanya sama Roh Kudus, kalau gitu suruh sadar dan berjaga-jaga, karena kematian juga dari iblis, ketakutan dari iblis, kebodohan dari iblis, kebebalan dari iblis, pemberontakan dari iblis. Jadi saya harus gimana, Abah? Jelaskan sama mereka, untuk masa pandemi ini yang terpenting adalah imunitas tubuh. Katakan imunitas tubuh. Nah, kita hari ini dengan sadar dan berjaga-jaga, kita akan belajar apa yang Tuhan mau sampaikan tentang imunitas tubuh secara alkitabiah. Yang pertama, kita buka Amsal 17 ayat 22. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Tapi caranya gimana Pak untuk sadar dan berjaga-jaga melawan si iblis? Karena pandemi ini adalah ulahnya si iblis. Gitu. Atas seizin Tuhan. Tapi yang melakukan bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang negatif. Tuhan selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, yang benar. Dia maha kudus, dia maha baik, dia maha benar. Tapi diizinkan. Ini penting sekali. Seperti kisah Ayub. Ayub orang yang saleh di hadapan Tuhan, tapi diizinkan pencobaan itu terjadi. Tapi kalian harus bedakan antara kasus Ayub dengan kasus yang lain. Contohnya, Nuh berkenan di hadapan Tuhan, tapi seisi rumahnya diselamatkan. Rahab si pelacur, waktu penyerangan Yeriko, dia seorang perempuan sundal, dia berbohong, dia berdusta, padahal dia sembunyikan pengintainya, dia berdusta. Bahkan dia seorang perempuan sundal, tapi pada saat itu dia belum mengerti kebenaran. Dia belum ikut bangsa Israel, dia tidak mengerti hukum Taurat. Ya. Setelah dia membela dua pengintai dari Yosua, apa yang terjadi? Semua orang yang ada dalam rumahnya tidak binasa. Satu orang berkenan, semua diselamatkan. Tapi dengan catatan, perhatikan ini.
Nuh dan keluarganya diselamatkan karena keluarganya ikut membantu membuat bahtera. Anak-anaknya, istrinya ikut bergandengan tangan membantu membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan. Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan karena orang-orang yang diajak untuk masuk ke rumahnya ikut merespon dan bertindak ikut masuk ke rumahnya. Makanya diselamatkan. Bagaimana dengan Ayub? Ayub selalu membawa korban bakaran untuk anak-anaknya, tapi anak-anaknya tidak pernah diajak terlibat langsung untuk memberikan persembahan korban bakaran. Ya. Makanya saya sampai hari ini saya mengajak anggota keluarga saya untuk ikut terlibat. Karena saya percaya ketika mereka semua terlibat, satu orang berkenan, satu orang diselamatkan, semua diselamatkan. Tapi kalau kalian tidak pernah mengajak anggota keluarga kalian terlibat, jangan salahkan Tuhan. Ini rahasia-rahasia Alkitab yang saya bukakan. Kenapa saya dapat poin-poin seperti ini? Kita harus izinkan anak-anak kita terlibat. Pada saat itu saya pernah satu kali saat teduh, Roh Kudus ngomong sama saya, "Nak, perhatikan anakmu yang paling kecil. Dia tidak pernah mau pelayanan." Langsung saya bilang sama istri saya berdoa sama Tuhan, dan saya langsung ngomong sama anak saya. Kamu ambil porsi pelayanan sekecil apapun kamu ambil. Kenapa? Ketika Tuhan datang, kita semua adalah pengerja Tuhan dan kita akan sama-sama terangkat. Ini saya kesaksian, betul-betul kesaksian. Saya tidak mau saya aja yang terangkat. Kita sudah lihat kisah Ayub. Hanya Ayub yang diselamatkan. Ya. Dan istrinya. Kenapa istrinya? Karena mereka bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Karena istrinya sudah mengutuki dia. Dia tetap diselamatkan. Ya, kembali lagi ke sini. Untuk mendapat imunitas tubuh tentang sadarlah dan berjaga-jagalah dalam kondisi sekarang. Pertama, kita pastikan kita punya hati yang gembira. Katakan kiri kanan, bergembiralah. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan gembira karena musuh kita mati. Wah, Pak, saya senang banget Pak, tetangga saya Pak yang suka beribut sama saya Pak, mati loh. Saya gembira sekali. Jangan, itu bukan hati yang gembira sesuai dengan Alkitab. Hati yang gembira di sini adalah hati yang gembira dalam kebenaran. Pak, saya gembira sekali Pak, saya bisa memberkati orang itu. Pak, saya gembira sekali Pak, saya walaupun capek, badan saya pegel-pegel, tulang mau lepas Pak semua Pak. Tapi saya kerja buat di gereja, sukacitanya luar biasa Pak. Badan capek, tapi hati gembira. Ini adalah obat yang manjur. Kenapa begitu? Karena di tubuh kita sudah didesain oleh Tuhan. Ketika kita hatinya gembira, ketika kita bersukacita, maka ada hormon endorfin. Endorsemorfin. Kekuatannya 200 kali lipat, menurut penelitian. 200 kali lipat melebihi morfin. Artinya ketika kita mengeluarkan, tubuh kita menghasilkan hormon endorfin, maka imunitas tubuh secara tidak langsung itu akan meningkat. Jadi pastikan hati kita harus selalu gembira. Jangan takut, jangan khawatir. Karena si iblis memang kerjanya seperti itu. Maksud Bapak, coba Yohanes 10 ayat 10. Iblis ini kerjanya kayak begini nih. Bacaan A ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis kerjanya kayak gitu. Dia mencuri dulu. Mencuri apa? Mencuri berkat Tuhan. Gak usah datang ke gereja. Sama aja, kamu online kan sama aja tuh. Berkatnya sama kok, impartasinya sama. Gak usah ke gereja. Nanti bisa kena COVID loh. Patahkan nama Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya lagi ilustrasi ini ya, biar kalian lebih punya hikmat lagi. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Oke, makan untuk hidup. Kalau kita di zaman COVID gini, kita harus makan makanan mentah atau makan makanan yang sudah dimasak? Sudah dimasak. Untuk memasak makanan supaya makanan itu sehat, bersih, dan terjaga untuk tubuh kita, baik untuk tubuh kita, dia harus dimasak dengan apa? Masak makanan pakai apa? Pakai kompor, pakai api ya, kita butuh api, bukan pakai lilin. Kalau masak pakai lilin nggak mateng-mateng. Ya. Bisa-bisa ibu-ibu yang masak pakai lilin suaminya pada komplain, lama amat mah, ya pakai lilin. Ya kan? Pakai kompor. Kompor ada apa? Ada apinya. Sekarang saya tanya, berarti api bagus gak untuk kebutuhan kita? Untuk aktivitas masak kita?
Bagus ya. Tapi tidak tahukah kalian banyak rumah terbakar karena api? Artinya api bisa menguntungkan, api juga bisa merugikan. Setuju ya? Tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya, menggunakannya, apakah mengikuti aturan, apakah berjaga-jaga dan sadar dan berhati-hati, kan begitu ya? Api bisa saja membuat makanan itu menjadi matang, kita makan jadi sehat, jadi kekuatan kita. Tapi api kalau kita pakai dengan sembrono, dengan asal-asalan, tidak hati-hati bisa jadi kebakaran. Api bisa menguntungkan, api bisa merugikan. Ya. Artinya, setiap tindakan pasti ada resiko. Jemaat tidak mau ke gereja, tapi bisa ke salon, bisa ke mall, bisa ke pasar. Kok ngomong gitu Pak? Iya dong. Kalau rambutnya panjang terus nggak pernah dipotong, gondrong gitu, datang, kenapa? Covid nih, rambut segini. Laki-laki loh. Kok nggak dipotong rambutnya? Malum Pak, pandemi, nggak boleh ke salon. Rambut segini semua. Kan nggak mungkin kan? Kalau beras habis pasti kita beli beras kan? Orang suruh ke kantor, Covid pasti ke kantor kan? Ada di sini. Bos, izin bos, pandemi bos, nggak bisa ke kantor. Tapi ketemu Tuhan, aduh Pak, takut saya. Khawatir saya. Gitu. Padahal tadi saya bilang, api bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menggunakannya. Kemanapun sama, di luar sana juga banyak virus. Malah kita ketemu orang-orang yang tidak pernah kita ketemu sebelumnya. Kita nggak tahu apakah mereka OTG, ataukah orang tanpa gejala maksudnya. Ataukah mereka sehat? Tapi kok di sini kan orang-orangnya sudah ketahuan. Selama saya khotbah sampai hari ini berapa menit gak ada Kalau ada saya suruh pulang. Nggak ada gitu loh. Udah ketahuan gitu kondisi-kondisi rakyatnya, maksudnya jemaatnya sudah ketahuan gitu. Itu baru contoh api. Itu baru contoh api. Masih ada contoh yang lain. Jadi aplikasi-aplikasi ini sebenarnya butuh hikmat. Jadi kalau kelihatan ya orang-orang yang cerdas, berhikmat itu takut akan Tuhan apa enggak kelihatan? Karena awal hikmat, Pak Kristen pernah kasih saya satu rema dan saya masih ingat sampai hari ini, memang itu rema yang saya juga punya gitu. Pak Kris bilang, Pak, ini loh Pak, awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu ada di Amsal. Dan saya diberkati dengan firman itu sampai hari ini saya masih bisa ingat gitu. Saya bilang, iya, benar Pak Kris. Awal permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Gitu. Ya. Nah, tetapi sekarang, kalau kita pelajari lagi, hikmat itu tinggal dengan kecerdasan. Jadi dalam kondisi ini kita harus beriman, bertindak, tapi dengan hikmat dan cerdas. Ya. Itu satu. Imunitas perlu hati yang gembira. Jadi jangan kita seperti orang-orang ya, yang terus ketakutan gitu loh. Ketakutan akhirnya meresponi dusta iblis. Karena iblis ingin mencuri supaya jangan dapat berkat. Kamu gak usah ke gereja, sama aja. Berkatnya itu gak dapat. Berkat apa Pak? Halo, saya ngomong jujur aja ke kalian. Ngelihat ibadah online sama offline beda gak rasanya? Berkat itu yang saya nggak bisa ucapkan dengan kata-kata, tapi kalian rasakan sendiri. Iblis sengaja menaburkan dusta itu supaya kita dicuri berkatnya. Jangan kasih berkat, biarin aja. Lama-lama kan jauh hilang dia. Sengaja tuh. Makanya ketika dia hilang, ketika orang-orang itu terhilang, mulai iblis membunuh. Menaburkan benih-benih dosa. Upah dosa adalah maut. Ketika dibunuh, akhirnya dibinasakan. Jadi teman dia. Ya. Pak, tadi Bapak ilustrasinya kan pakai api. Sekarang kan dunia sudah modern Pak. Udah nggak pakai api, pakai kompor listrik. Udah nggak zaman tuh Pak. Itu zaman Bapak masih kecil. Masih setrikanya pakai areng. Oh, setrika masih areng. Ada yang ngalamin nggak setrika pakai areng? Setrikanya diisi areng. Kipas-kipas dulu panas baru setrika. Gambarnya ayam jago. Saya masih ngalamin tuh. Sekarang udah canggih Pak, pakai listrik, ilustrasi Bapak nggak masuk. Oke, saya bilang lagi sekarang.
Listrik bagus untuk menghangatkan makanan, malah lebih safety daripada api. Tapi tidak tahukah kalian banyak orang mati karena tersengat listrik? Artinya kan tetap ada risiko. Ngerti maksud saya? Semua aktivitas ya tadi sesuai dengan Voice of Pentecost, saya bisa sejalan. Iman dan resiko, makanya investasikan kepada Tuhan. Resikonya apa? Resikonya pulang ke rumah Bapa di surga bersama Allah selama-lamanya. Itu resiko yang saya mengerti dan saya aminkan. Jadi untuk sadar dan berjaga-jaga pada saat ini, pastikan imunitas tubuh kita kuat. Yang pertama, hati yang gembira. Yang kedua, Kejadian 2, ayat 2 dan 3. Kita baca duanya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lanjut ayat ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah pencipta langit dan bumi, dan dia adalah tauladan kita, dia adalah sumber kita, dia adalah panutan kita. Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, dan akhirnya pada hari ke-7 dia berhenti. Dan masa perhentian itu disebut Sabat. Tapi Sabat bukan berarti hari ke-7. Cuma pada saat penciptaan itu terjadi di hari ke-7 dan Allah berhenti. Jadi di hari ke-7 ada perhentian Allah. Tapi tidak boleh mengatakan bahwa perhentian Allah itu pasti hari ke-7. Atau arti dari perhentian Allah adalah hari ke-7. Seperti kita, di negara kita, perhentian itu adalah di hari ke-8. Hari ke-1, yaitu hari Minggu. Karena hari ke-7 itu hari Sabtu. Jadi yang terpenting adalah masa perhentian. Allah sendiri yang maha bekerja dan berhenti. Tuhan Yesus bilang begini, di Markus 2 ayat 27. Tuhan Yesus bilang begini, tentang Sabat ya. Tentang Sabat. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya ketika Allah berhenti, disebut Sabat, itu diberikan Allah kepada manusia. Bukan manusia memberikan Sabat kepada Allah. Ini artinya dalam nih. Minta sama Roh Kudus untuk belajar lebih lagi. Ya. Jadi Allah menguduskan hari Sabat untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia berhenti dari pekerjaannya untuk beristirahat. Ada waktunya manusia harus beristirahat, berhenti dari pekerjaannya. Karena supaya apa? Karena supaya disegarkan. Tahu dari mana Pak? Keluaran 31 ayat 17 coba. Betul nggak? Keluaran 31 ayat 17. Saya cek dulu. Perhatikan di sini ya. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Kita ini Israel rohani ya. Ini peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ini terjemahannya kurang tepat. Karena kalau Tuhan kita beristirahat, habislah semesta alam. Tuhan berhenti bekerja? Ya. Kenapa berhenti bekerja? Karena semuanya sudah selesai. Dia sudah ciptakan secara sempurna. Dia berhenti. Tapi bukan beristirahat. Tuhan kita tidak pernah beristirahat. Kalau Tuhan kita beristirahat, Abba Bapa, bantulah hambamu, berikan terobosan keuangan. Tuhan bilang, saya lagi tidur nak, jangan ganggu saya. Itu kalau Tuhan beristirahat. Bahaya kan kalau dengar jawaban doa seperti itu. Jadi arti daripada tulisan ini sebenarnya salah. Coba lihat dari King James Version, saya akan jelaskan bahasa aslinya. King James Version, KJV. And on the 7th day, he rested, ya, dia berhenti, ya, and was refreshed. Ya, rested ini bisa istirahat, bisa berhenti. Tapi kebanyakan mengartikannya istirahat, tapi sebenarnya berhenti. He rest and refresh dari bahasa asli. Refresh itu artinya apa? Disegarkan kembali. Coba lagi ke TB. Terjemahan baru. Dia berhenti bekerja bukan untuk beristirahat dan disegarkan. N, tadi ada kata pelubung N.
dan disegarkan. Disegarkan kembali, karena ada kata refresh, kembali. Re-nya itu record, perekaman ulang. Re itu ulang. Jadi penyegaran kembali. Nah sekarang saya tanya, ada nggak di sini orang yang baru bangun tidur terus tidur lagi? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Lagu kemarin itu berarti pemalas. Biasa orang kalau sudah bangun tidur, dia segar. Nah ini menurut medis, tidur yang cukup, istirahat yang cukup akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi Allah memberikan, menguduskan Sabat untuk kita semua supaya anak-anaknya disegarkan kembali, sehat kembali. Ini adalah Sabat secara jasmani. Sabat secara jasmani. Jadi pertama hati yang gembira, kedua istirahat yang cukup. Adakan Sabat, jangan hari-hari kerja. Kok nggak ke gereja? Kerja Pak. Kok nggak pesan doa? Kerja Pak. Kerjanya nggak lupa gitu. Tapi saya mau tanya, makannya lupa nggak? Ke gereja bisa ada alasan gitu. Wah saya kerja Pak. Kalau tiba-tiba Tuhan tutup pintu berkatnya, kerja lagi nggak? Bukankah kalau Tuhan menutup dan membuka tidak ada satu kuasa pun yang bisa melawan Tuhan? Hati loh. Ini saya ngomongnya agak dewasa ya, karena saya percaya jemaat di sini dewasa rohani. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalau saya ngomongnya secara sistem anak-anak, kalian gak akan pernah dewasa-dewasa nanti. Bagaimana secara rohani? Kita kembali lagi Kejadian 2 ayat 3. Secara rohani, tadi secara jasmani ya, kita secara cukup. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah memberkati hari ketujuh itu. Coba mundur yang ayat 2. 6 hari. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Arti masa perhentian secara rohani bahwa Allah bekerja dan bekerja dan bekerja, tapi Allah berjanji ada suatu hari nantinya kita semua masuk dalam perhentian bersama Allah selama-lamanya. Yaitu Yerusalem baru. Ini secara spiritual. Ada suatu hari nanti. Ada satu hari untuk masa perhentian buat kita. Benar-benar berhenti bersama-sama Allah. Dalam masa perhentian bersama Allah, yaitu Yerusalem baru. Ini secara rohani. Apa hubungannya dengan imunitas? Sebentar, pelan-pelan dulu. Masalahnya belum ke situ dulu. Masalahnya, sayangnya, tidak semuanya bisa masuk dalam masa perhentian itu. Kok Bapak ngomongnya begitu? Ibrani 4 ayat 1. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Tadi sadar dan berjaga-jaga. Ya, sekarang sebaiknya kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. 5 gadis bodoh. Tuhan, tolong bukakan pintu. Terus Tuhan dari dalam ngomong apa? Enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Sampai hari ini janji untuk masuk ke Yerusalem baru masih berlaku. Masih berlaku, sampai hari ini masih berlaku. Tapi jangan sampai, makanya kita disuruh waspada, disuruh sadar, disuruh berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ayat 2. Tinggalan gimana ya Pak? Ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kabar kesukaan Injil. Kita punya Mesias loh, namanya Yesus loh. Dia mampu menyelamatkan loh. Dia bukan hanya mampu membinasakan, tapi dia juga mampu menyelamatkan loh. Dia adalah hakim itu, kita sudah pernah belajar. Dia adalah hakim yang sesungguhnya. Nah kita nih teman dekatnya hakim loh. Sering berduaan sama hakim loh. Itu berita gembira loh. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Udah dibilangin Yesus satu-satunya juru selamat. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan membuat mujizat, tapi menyelamatkan. Sekalipun dia mampu membuat mujizat.
Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sudah mendengar tapi nggak mau melakukan. Sudah mendengar tapi nggak mau percaya. Ngomong. Tapi di sini ragu. Mereka tidak bisa masuk ke masa perhentian. Coba kita lihat di ayat 3. Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Tapi kok lucu ya? Kita yang beriman masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan. Ianya udah besar nih. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ada rahasia. Satu masa perhentian, satu hari di mana kita berhenti selama-lamanya. Dia bersumpah tidak akan masuk ke tempat perhentian. Ini kisah apa Pak? Kok katanya orang beriman masuk ke tempat perhentian tapi dia berkata-kata, aku bersumpah tidak akan masuk. Berarti ada sebagian yang masuk, ada sebagian yang gak masuk. Kok bisa Allah begitu marah sampai dia bersumpah loh? Kalau dia bersumpah, dia itu tidak perlu bersumpah. Tapi kalau dia bersumpah, artinya dia bersumpah kepada dirinya sendiri yang paling tinggi dan tertinggi, dan itu tidak akan batal. Ini kisahnya apa Pak? Buka Mazmur 95 ayat 8. Mazmur 95 ayat 8. Saya akan cerita sedikit kenapa sampai Allah murka. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Oleh kiri kanan, jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati ya. Tuhan sudah mau datang, jangan keraskan hati. Lanjut ayat berikutnya, ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pak, saya naik gaji. Haleluya. Pak, saya kemarin dapat hadiah berkat dari bos. Haleluya, puji Tuhan. Pak, saya dapat door prize. Wow, amin. Ya kan? Melihat perbuatan-perbuatan dahsyat. Waduh Pak, sakit saya sembuh Pak. Yes, Yesus, baik. Tapi begitu disuruh ke gereja, takut Pak. Takut karena sakit. Emang Tuhan Yesus mampu jaga saya? Emang Tuhan Yesus mampu jaga saya supaya nggak kena virus? Mencobai, menguji. Padahal sudah melihat perbuatannya. Sudah melihat mujizatnya. Tapi begitu disuruh bersekutu dengan Allah, emang Yesus bisa jaga saya? Kalau ada apa-apa gimana? Pak Gembala bisa apa? Menguji dan mencobai aku. Lanjut ayat 10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Hati, Tuhan melihat dengan hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Investasi iman tadi katanya. Kepada Yesus. Lanjut ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Wow. Pak, ada peneguhannya? Ada. Ada peneguhannya. Bilangan 14 ayat 22. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Lanjut di ayat 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, ini tidak akan melihat. Wow, nggak usah ngomong masuk, melihatnya aja nggak bisa. Tak apa hubungan dengan imunitas. Hello, ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, ketika Allah berhenti bekerja, dan kita juga berhenti bekerja, sama-sama berhenti, bisa ngobrol nggak sama Allah? Bisa dong. Papa kita selalu sibuk, kita selalu sibuk. Satu hari ada tanggalan merah, papa kita nggak kerja, kita nggak kerja. Ketemu sama papa di rumah, bisa ngobrol nggak? Nggak mungkin ketemu sama papa. Pak, baik, main handphone. Kabarnya gimana Pak? Main handphone. Kita sudah jarang ketemu papa. Begitu ketemu papa, ada waktu pasti ngobrol, pasti curhat, pasti cerita, pasti ketawa-ketawa. Ketika kita masuk dalam perhentian secara rohani, Bapak juga berhenti dari pekerjaan secara rohani,
Kita bisa berduaan. Melalui apa? Banyak. Bisa saat teduh, bisa persekutuan doa, bisa gereja. Salah satunya gereja. Bedanya apa Pak? Saya di rumah juga sama bertemu dengan Allah. Iya, tapi saya tanya sekarang, kalau misalnya WL-nya suruh, ayo kita berdiri, ayo kita tepuk tangan. Emang ada di rumah kita berdiri, kita tepuk tangan? Jujur. Jujur. Paling kita melongo nonton, amin. Haleluya, amin. Tapi di sini orang tepuk tangan, orang gerak badan, olahraga. Olahraga meningkatkan imunitas tubuh. Tuhan mau kita datang, kita berolahraga. Di rumah kerjanya di depan laptop. Gak pernah olahraga. Beli sepeda juga gak pernah ngegoes. Cuma gaya doang, gue juga punya sepeda. Jadi imunitas tubuh, Tuhan sudah berikan melalui ayatnya. Pertama, hati yang gembira. Kedua, beristirahat secara cukup. Yang ketiga, beristirahat bersama Tuhan dalam hadiratnya. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita memuji menyembah. Ada sukacita dari surga mengalir. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, imunitas kita naik. Ya, saya pernah khotbahkan juga di sini. Ketika kita bergerak bersama-sama, kan gini, kalau kita ke pesta ulang tahun teman, gak usah gitu, pesta pengantin, terus kita pakai baju pantai, kan aneh sendiri ya. Orang pada pakai pengantin, keren-keren pakai jas, kita pakai celana pendek. Bro, selamat ya bro. Baju pantai, kaos bolong-bolong gitu. Jadi aneh sendiri. Tapi ketika kita dalam komunitas yang sama, semua muji nyembah, sekalipun kita tadinya malu-malu muji nyembah, kita akan ikut gerak. Tuhan paksa kita secara tidak sadar untuk berolahraga. Sambil memuji menyembah Tuhan. Efeknya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini loh, sebenarnya berkat nih. Tuhan mau kasih berkat. Si iblis mencuri berkat. Akhirnya apa? Mati. Terus dia bilang, saya nggak ke gereja aja mati, apalagi ke gereja. Ini karena kerjanya si iblis. Mendustai. Dan kita ngerespon. Secara tidak sadar tuh. Jangan. Tuhan sudah mau datang loh. Kita mau masuk masa tempat perhentian selama-lamanya loh. Ya, jadi itu saja hari ini. Kesimpulannya bahwa memang pandemi ini sekarang lagi melanda. Banyak berita yang simpang siur, yang tidak jelas. Ya, tetapi pastikan bahwa kita berfokus hanya kepada Tuhan. Kenapa begitu? Coba tolong bantu lagi Matius 10 ayat 28, saya kasih tahu dulu sedikit. Nah, saya tambahkan sedikit Matius 10 ayat 28. Kita harus bersandar hanya kepada Yesus. Yesus akan berikan yang terbaik. Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, dikatakan di sini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan sampai kita nggak masuk dalam masa perhentian. Coba buka lagi Yohanes 10 ayat 10. Tapi ketika kita bersandar sama dia, kita benar beriman sama dia dengan tindakan meresponi dia, meresponi kebenaran, bukan meresponi dusta, maka pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan binasakan. Tetapi Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Jadi jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, kita pakai, kita minum. Tuhan akan berikan dalam kelimpahan. Amin. Dan bahkan bukan hanya kelimpahan di dunia, tapi dia berikan hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Pemusik saya undang tuh. Masuk ke dalam. Kita nyanyikan satu lagu. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa imunitas tubuh adalah penting untuk kita sadar dan berjaga-jaga menghadapi pandemi ini. Tapi jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang mampu memelihara kita dengan sempurna. Mari kita nyanyikan satu lagu. Bapak Ibu sedang Tuhan bangkit berdiri.
berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Berkati anak-anak-Mu Aba, sehingga pada saat mereka mendengarkan firman-Mu, apa yang mereka sudah dengarkan itu menjadi benih yang subur di ruang tanah hati mereka, ke bawah berakar, ke atas berpucuk, berbuah lebat yang manis, yang bisa dinikmati oleh pribadi lepas pribadi oleh mereka, bahkan orang-orang terdekat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Aba, sehingga mereka anak-anak-Mu boleh waspada, berjaga-jaga dengan imunitas tubuh yang sempurna, dengan hati yang gembira, beristirahat yang cukup, dan bahkan masuk dalam perhentian dalam hadirat-Mu. Kami percaya ketika mereka melakukan itu semua, maka imunitas mereka akan meningkat dan kesehatan mereka sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman kebenaran. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar di hadapan Tuhan. Sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan kekasih Kristus. Pulanglah dan bawalah berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.